China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Countries around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. A new subtype of the coronavirus has been detected near Shanghai. I think I like when it rains. Halo guys, kembali lagi bersama Dr. Roymans, Manjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang familiar banget ya, sekitar COVID-19. Seperti kita ketahui, saat ini terdapat varian COVID-19 Omicron dari Afrika Selatan yang telah muncul dan menyebar di Indonesia serta sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah melaksanakan program vaksinasi untuk dosis ketiga. Nah, setelah adanya program vaksinasi ketiga ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan kasus baru COVID-19 menjadi 92% sejak dari lonjakan kasus sebelumnya. Sudah sebanyak 59,2% dari penduduk di Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, serta sebanyak sekitar 12% dari penduduk di Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Akan tetapi Indonesia juga perlu waspada karena baru-baru ini peneliti telah menemukan dua subtype baru dari virus COVID-19, yaitu BA.212 dan BA.2121. Menurut New York State Department of Health, pada bulan April ini, subtype ini sudah mengalami kenaikan pesat sejak 3 bulan lalu. Sampai lebih dari 90% dari seluruh kasus COVID pada bulan ini di New York terdeteksi dengan subtype ini. Hal ini dapat terjadi karena adanya mutasi pada permukaan virus COVID yang membuat virus tersebut lebih mudah untuk menginfeksi orang lain. Sehingga virus COVID-19 varian ini memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Sama halnya pada kasus COVID-19 di Inggris yang awalnya sudah mengalami penurunan, namun akibat dari adanya varian baru tersebut, banyak penderita COVID-19 di Inggris mengalami reinfeksi pada varian Omicron B2. Walaupun demikian, penduduk di Inggris dapat mengembangkan herd immunity akibat dari adanya reinfeksi. Terdapat adanya beberapa perubahan yang ditetapkan pada pemerintah Inggris mengenai gejala yang terjadi pada COVID-19. Terutama sejak munculnya varian ini yang menunjukkan gejala yang berbeda. Seperti adanya demam, batuk yang berlanjut terus. Batuk itu biasanya lebih dari 1 jam atau 3 jam, atau lebih batuk dalam waktu 24 jam. Perubahan pada pengecap dan penghidu disertai dengan gejala tambahan berupa kelelahan, tubuh yang terasa nyeri, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung yang berair, dan diare. Untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan dengan cara melakukan isolasi mandiri bila terdapat gejala seperti demam, tidak enak badan ketika melakukan pekerjaan. Survei dari COVID-19 Tracker Data di Inggris menunjukkan bahwa gejala yang saat ini paling sering muncul adalah adanya hidung berair 82%, disusul dengan gejala kelelahan 70%, nyeri kepala 69%, nyeri tenggorok 69%, bersin-bersin 68%, dan batuk persisten 54%. Suara serak 47%. Pengambilan sampel untuk diagnosis yang paling direkomendasikan adalah pengambilan dari nasofaring dan orofaring, di mana dengan mengambil dari kedua sampel yang berbeda dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk diagnosis dan mencegah terjadinya false positif maupun false negatif. Di lain sisi, kasus COVID-19 di China telah mengalami penurunan dan hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah China dalam membentuk protokol kesehatan yang dapat menurunkan COVID-19 di China, guys. Akan tetapi, karena munculnya varian baru tersebut, negara China melakukan lockdown pada 25 juta orang yang berada di kota-kota besar seperti Shanghai dengan tujuan untuk mencegah penyebaran varian baru dari COVID-19 tersebut yang sudah menyebar di kota-kota besar seperti New York dan Inggris. Negara Cina melakukan lockdown saat ini dengan tujuan untuk menghindari masuknya varian baru tersebut, terutama bila seandainya varian tersebut masuk dari negara Inggris dan Amerika Serikat melalui turis yang berkunjung ke kota tersebut. Lockdown ketat tersebut memang berdampak bagi para penduduk di sana, di mana persediaan air dan makanan menjadi menurun akibat dari adanya
lockdown ketat tersebut yang menyebabkan kondisi masyarakat di sana menjadi lebih buruk bila dibandingkan dengan adanya varian tersebut. Akibat dari adanya varian baru ini, maka mulai di Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat mulai memiliki rencana untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk dosis keempat. Akan tetapi terdapat beberapa pertimbangan untuk mengembangkan vaksinasi keempat. Pertama, yaitu apakah kondisi saat ini merupakan kondisi COVID-19 emergency? Karena vaksinasi dosis keempat baru dapat disetujui bila telah mendapat emergency use authorization dari WHO mengenai vaksinasi dosis keempat tersebut. Akan tetapi, vaksinasi dosis keempat tetap akan meningkatkan antibodi bagi penerimanya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang perlu dimanfaatkan untuk dapat memaksimalkan potensi dari vaksinasi dosis keempat tersebut. Dan selanjutnya adalah apakah vaksinasi dosis keempat dapat menurunkan imunitas sel T untuk protein-protein virus tersebut. Bila seseorang yang terkena varian Omicron, maka vaksinasi dosis keempat kemungkinan dapat meningkatkan imunitas terhadap varian tersebut. Dan hingga saat ini beberapa penelitian yang ada menunjukkan bahwa proses pembentukan antibodi natural terhadap infeksi natural memiliki tingkat antibodi yang lebih tinggi dibandingkan dengan vaksinasi. Pada data yang terdapat di Australia, terdapat suatu perbedaan yang meningkat di mana excess death yang meningkat pada populasi yang melaksanakan vaksinasi dengan populasi pre-COVID waves, di mana pada saat itu memang belum ada vaksinasi apapun yang dikembangkan pada saat itu. Sehingga hingga saat ini pun, perkembangan vaksinasi dosis keempat masih perlu diselidiki secara lanjut sebelum vaksinasi dosis keempat dijadikan sebagai kewajiban bagi masyarakat dunia untuk dapat menerima vaksinasi keempat tersebut. Vaksinasi dosis keempat pada COVID sudah dilaksanakan oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Israel yang telah melaksanakan vaksinasi dosis keempat sejak tanggal 2 Januari dengan vaksin BNT162B2, yaitu Pfizer vaksin. Setelah dilaksanakan vaksinasi dosis keempat tersebut, dilakukan penelitian dan disimpulkan bahwa jumlah infeksi berat per 100.000 orang paling sedikit adalah pada orang yang telah melaksanakan vaksinasi keempat serta memiliki angka kejadian yang lebih rendah terhadap varian Omicron pada saat itu. Sejumlah studi juga menyatakan bahwa gabungan antara dosis keempat dan infeksi natural merupakan suatu kombinasi yang baik dalam menciptakan herd immunity dan menurunkan angka peningkatan kasus COVID-19. Oke guys, kekebalan tubuh yang didapatkan oleh suatu populasi dapat dibagi menjadi kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan suatu kekebalan yang didapatkan dari adanya riwayat orang yang telah mengalami infeksi secara langsung terhadap COVID-19 tersebut. Sedangkan kekebalan pasif merupakan kekebalan yang didapatkan dari orang yang mendapatkan vaksinasi terhadap COVID-19. Ketika jumlah populasi dari suatu komunitas terdapat banyak orang yang telah mengalami infeksi dan sembuh, maka orang tersebut telah mengembangkan antibodi terhadap virus tersebut, sehingga mendapatkan kekebalan aktif dan ditambah dengan adanya vaksinasi, maka herd immunity dapat tercapai. Herd immunity merupakan suatu kondisi di mana sebagian besar populasi telah kebal terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga memberikan kekebalan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit tersebut. Sehingga penurunan kasus baru pada pasien COVID-19 sejak diberlakukannya dosis ketiga di Indonesia dapat dipengaruhi oleh vaksinasi sebagai kekebalan pasif dan infeksi yang telah berlangsung secara natural sebagai kekebalan aktif. Menyikapi varian baru tersebut, WHO dan CDC masih tetap menyarankan bagi setiap negara agar segera menuntaskan program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berjalan. WHO juga memperingatkan agar negara-negara lain juga tidak lengah dalam mencegah penyebaran varian baru COVID-19 tersebut. Agar dengan vaksinasi yang adekuat, maka dapat membantu meningkatkan herd immunity. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah menggalakkan protokol 5M untuk mencegah penyebaran COVID-19. Walaupun kedua varian COVID-19 BA212 dan BA2121 tersebut belum memasuki Indonesia, dengan cara menggalakkan protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta menuntaskan program vaksinasi dosis ketiga yang telah diberikan oleh pemerintah yang sedang berjalan saat ini. Dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik,
maka kita dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke guys, jadi ini adalah penjelasan mengenai update varian baru dari COVID-19. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di topik selanjutnya. See you guys. Salam sehat.